Corona akhir-akhir ini menyebar di Wuhan, Cina. Diduga virus tersebut berasal dari hewan yang dijual di pasar seafood Huanan yang berlokasi di Wuhan. Di dalam pasar tersebut terdapat sejumlah hewan liar yang dijual dalam keadaan hidup maupun mati. Dikutip dari China Morning Post via Kompas.com, pasar tersebut ditutup sejak menyebarnya virus tersebut pada akhir Desember lalu. Karena itu tak hanya menjual seafood saja, tetapi menjual berbagai hewan liar, seperti salamander raksasa Cina, anak serigala, Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Apakah sehat semua? Adakah yang berhalangan hadir? Baik, tidak ada. Alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Nah, apakah ada yang masih ingat kemarin kita sudah belajar tentang apa? Silakan Mas Sofyan. Tepuk tangan untuk Mas Sofyan. Nah, benar sekali. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang unsur-unsur berita. Nah, unsur-unsur berita itu ada 6. Ada yang bisa menyebutkan? Silakan Mbak Aulia. Nah, benar sekali, unsur-unsur berita itu ada 6. Nah, yang pertama, biasanya di dalam bahasa Indonesia, unsur-unsur berita itu disingkat dengan adiksimba. Sedangkan dalam bahasa Inggris, biasanya kita kenal dengan 5W1H. Unsur-unsur berita itu yang pertama, unsur apa? Yang kedua, unsur di mana? Yang ketiga, unsur kapan. Selanjutnya, unsur siapa. Selanjutnya, unsur mengapa. Selanjutnya, unsur bagaimana. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menyimpulkan dan menanggapi teks berita. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu siswa diharapkan dapat menanggapi dan dapat menyimpulkan isi teks berita yang didengar atau yang dibaca. Poin pertama yaitu menyimpulkan berita. Di sini apakah ada yang tahu apa itu menyimpulkan atau kesimpulan? Silakan Mbak Aurin. Tepuk tangan untuk Mbak Aurin. Nah, benar sekali, anak-anak, kesimpulan atau menyimpulkan berita itu merupakan kata akhir atau pokok atau bagian paling penting yang merupakan penutup dalam suatu berita. Nah, biasanya dalam menyimpulkan berita terdapat langkah-langkah yang harus kalian perhatikan. Langkah pertama yaitu mendengarkan atau membaca berita. Artinya, kalian harus membaca, harus mendengarkan berita yang kalian akan simpulkan. Nah, kalian harus memahami betul isi berita tersebut bagaimana. Poin kedua yaitu mencatat pokok-pokok berita. Nah, pokok-pokok berita itu apa saja, Bu? Pokok-pokok berita itu merupakan unsur-unsur berita. Kita sudah membahas unsur-unsur berita minggu lalu, jadi saya rasa pokok-pokok berita ini tidak perlu dijelaskan kembali. Yang selanjutnya yaitu menyampaikan kembali secara ringkas dan secara lengkap pokok-pokok berita tersebut menjadi sebuah kesimpulan, seperti itu. Selanjutnya kita akan
akan belajar tentang menanggapi isi berita. Nah, ada yang tahu apa itu tanggapan atau memberi tanggapan? Silakan Mbak Anissa. Nah, benar sekali, tepuk tangan untuk Mbak Anissa. Tanggapan itu merupakan suatu pendapat kita, komentar. Jadi kita berkomentar atau kita berpendapat tentang isi berita tersebut atau tentang berita yang kita baca atau yang kita dengar. Nah, biasanya dalam memberi tanggapan ada dua hal yang perlu diperhatikan. Nah, dua hal tersebut menjadi aspek-aspek dalam memberi tanggapan pada isi berita. Aspek yang pertama yaitu isi berita. Nah, di dalam menanggapi isi berita perlu diperhatikan tentang kebenaran berita dan juga tentang kelengkapan berita. Nah, aspek yang kedua yaitu bahasa berita. Kita perlu memperhatikan penggunaan kata, penggunaan kalimat, dan penggunaan ejaan. Nah, dalam memberi tanggapan biasanya kita menanggapi kedua hal tersebut. Baik, selanjutnya kita akan berlatih bagaimana cara menyimpulkan dan juga memberi tanggapan pada sebuah teks berita. Ibu akan menampilkan sebuah teks berita. Sudah 2 hari, pasangan Gracia Poli dan Apriani Rahayu menggenggam medali emas Olimpiade Tokyo 2020. Namun, ganda putri kebanggaan Indonesia itu masih merasa tidak percaya dengan pencapaian fenomenal tersebut. Gracia Poli dan Apriani Rahayu merebut medali emas Olimpiade Tokyo 2020 pada Senin, tanggal 2 bulan 8 2021. Pada laga final, mereka mengalahkan ganda Cina Chen Qingchen dan Jia Yifan. Setelah memastikan medali emas masuk genggaman, air mata haru Gracia dan Apriani tumpah tak berbendung. Mereka berpelukan haru dengan sang pelatih Eng Hian yang juga tak kuasa membendung air mata. Terima kasih untuk para pelatihku, Coach Eng Hian, Kak Fitz Yusuf, dan Ari Subarkah yang telah membimbing dan memberikan kami latihan yang luar biasa. Tanpa dedikasi kalian, saya dan Kak Gracia tidak bisa mencapai ini. Terima kasih juga untuk masyarakat Indonesia yang tidak berhenti-henti mendukung kami, mendoakan kami, dan memberikan energi positif kepada kami. We love you, ucap Apriani saat diwawancara. Sebelum kita membuat kesimpulan dan juga tanggapan dalam berita, kita harus menentukan pokok penting dalam berita tersebut. Nah, pokok penting yang pertama yaitu unsur siapa. Unsur siapa dalam berita tersebut yaitu Gracia Poli dan Apriani Rahayu masih tidak percaya telah mempersembahkan medali emas untuk Indonesia dalam Olimpiade Tokyo 2020. Poin penting yang kedua yaitu unsur siapa. Siapa dalam berita tersebut merupakan Gracia Poli dan Apriani Rahayu. Poin penting unsur di mana yaitu di negara Jepang, tepatnya di kota Tokyo. Poin penting yang selanjutnya yaitu unsur kapan. Unsur kapan dalam berita tersebut yaitu hari Senin tanggal 2 Agustus 2021. Selanjutnya, unsur mengapa. Unsur mengapa dalam berita tersebut yaitu Gracia Poli dan Apriani Rahayu berhasil mengalahkan ganda Cina Chen Qingchen dan Jia Yifan. Poin penting unsur bagaimana dalam berita tersebut yaitu Gracia Poli dan Apriani Rahayu merebut medali emas Olimpiade Tokyo 2020 dengan mengalahkan ganda Cina Chen Qingchen dan Jia Yifan. Setelah memastikan medali emas masuk genggaman, air mata haru Gracia Poli dan Apriani Rahayu tumpah tak terbendung. Mereka berpelukan haru dengan sang pelatih Eng Hian yang juga tak kuasa membendung air mata.
Kesimpulan dalam berita yang sudah saya tayangkan yaitu berita tersebut menyampaikan informasi bahwa Grecia Poli dan Apriani Rahayu, atlet bulu tangkis Indonesia, masih tidak menyangka bisa mempersembahkan medali emas untuk Indonesia setelah mengalahkan ganda Cina. Dan mereka mengucapkan terima kasih atas semua dukungan yang telah diberikan kepada mereka. Selanjutnya yaitu contoh tanggapan dari berita yang sudah saya tayangkan, yaitu penggunaan bahasa berita seperti penggunaan kalimat dan juga pilihan kata sudah sangat baik sehingga memudahkan para pembaca untuk menangkap makna dan isi berita tersebut. Baik, apabila kalian sudah bisa menyimpulkan dan memberi tanggapan tentang teks berita yang Ibu tayangkan, nah berarti kalian sudah mampu memahami dan mampu mencapai tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini. Selanjutnya, Ibu akan memberi kalian tugas. Ibu akan mengirimkan tugas tersebut via Google Classroom. Kalian harus membaca teks berita tersebut dan kalian harus menyimpulkan serta memberi tanggapan teks tersebut. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, apabila tidak ada, pembelajaran akan Ibu tutup. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya harap kita semua tetap sehat dan kalian tetap bersemangat. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, jangan lupa istirahat, jangan lupa untuk tetap menaati prokes. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a bed.